pasti udah tahu kalau otomotif adalah industri besar yang berkembang sangat cepat. Para pelakunya harus berinovasi buat menuhin keinginan pasar, termasuk dalam produksi sepeda motor. Kalau dulu pasar otomotif tanah air dirajai oleh motor manual, sekarang pasarnya dikuasain oleh motor matic. Tapi tahu nggak sih, meski pasar otomotif tanah air terbilang besar, nggak semua motor yang ada di pasaran berhasil narik minat konsumen. Gak cuma perusahaan kecil, bahkan perusahaan kayak Yamaha dan Honda pun punya produk yang sepi pembeli. Nah, karena penjualan yang gak sesuai harapan dan karena kos yang terus melambung tinggi, sejumlah perusahaan sepeda motor akhirnya menyerah dan angkat kaki dari tanah air. Sedih banget ya? Apa aja sih perusahaan yang dimaksud? Langsung aja kita bahas yuk. Inilah 3 perusahaan sepeda motor yang gulung tikar di Indonesia. Mari kita mulai pembahasan dari Kanzen. Perusahaan yang berdiri sejak tahun 2000 ini merupakan ahli teknologi dari brand Dailim Korea Selatan. Tapi sayang banget nih auto lovers, mereka muncul di waktu yang kurang mendukung, sehingga harus berhadapan dengan persepsi negatif masyarakat tanah air terhadap produk buatan Cina. Perusahaan yang sempat masuk dalam Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia ini hadir saat motor-motor Cina yang niru produk Jepang nguasain pasar otomotif tanah air. Fatalnya, Kanzen malah ikut-ikutan membuat motor yang mirip Honda Supra X lewat Kanzen Persona 5 dan Kelana 5. Nah, ini nih yang bikin Kanzen akhirnya dicap sebagai produk pabrikan Cina. Kanzen bukannya tanpa usaha buat ngatasin masalah itu. Untuk memperbaiki citranya, mereka memproduksi motor dengan desain sendiri lewat Kanzen Taurus dan Kanzen Taurus Ultima. Kedua jenis motor ini punya kesamaan, tapi versi Ultima dirancang sebagai motor trail. Tapi sayang banget auto lovers, kedua produksi motor itu masih nggak bisa bikin Kanzen lepas dari sebutan brand Cina. Mulai sejak itulah penjualan mereka menurun dan Kanzen mulai mem-PHK karyawan di tahun 2009. Bahkan nih ya, di waktu-waktu akhir mereka beroperasi, penjualan sepeda motor mereka tercatat kurang dari 1.000 unit per bulan. Wah, sedikit banget ya. Kanzen akhirnya gulung tikar di tanah air pada tahun 2010. Sekarang mari kita lompat ke perusahaan sepeda motor kedua. Punya tantangan yang sama dengan Kanzen, PT Minerva Motor Indonesia muncul pada November 2007 dan menarik perhatian dengan produk Minerva R150. Motor yang bentuknya mirip CBR 150 ini awalnya punya catatan penjualan yang oke. Perusahaan ini sendiri adalah bentuk baru dari Lonsin, yaitu pabrikan motor dari Cina. Nama Minerva dipakai ngebentuk citra baru buat ningkatin penjualan. Hal ini dilakukan buat ngilangin image motor Cina yang dikenal sebagai hasil plagiat motor Jepang. Nah, image itu melekat pada motor produksi Lonsin. Di tahun 2008, buat ngilangin image motor Cina, perusahaan sepeda motor ini ngelakuin co-branding dan joint venture manufacturing dengan Shahfazek Unmotoren Teknik dan mendapatkan motor produksi bernama Minerva Shah. Setahun setelah itu, mereka juga ngejalin kerjasama dengan Megeli LCD UK yang ngelahirin Minerva Megeli 250 RI dan RV. Minerva juga sempat bikin heboh dengan merilis motor buat ngelawan motor pabrikan Jepang, tapi dengan harga yang lebih miring. Pada 2012, mereka merilis motor Minerva X-Road 150S dan Minerva 150R. Minerva sendiri nggak ngasih pertanyaan resmi tentang status perusahaan mereka. Tapi di tahun 2015, manajemen mereka ngejalin kerjasama buat jadi distributor resmi motor asal Austria, yaitu KTM. Nah, mulai sejak itu, Minerva nggak pernah terdengar lagi kabarnya. Website resminya udah nggak bisa diakses lagi, dan motor produksinya udah jarang kita lihat di tanah air. Setelah Kanzen dan Minerva, di daftar terakhir ada Bajaj Auto. Perusahaan ini mendobrak pasar otomotif Indonesia di tahun 2006. Awalnya mereka ngeluarin motor Pulsar 180cc. Kehadiran motor ini menarik perhatian industri roda 2 tanah air yang saat itu masih didominasi oleh motor batangan kayak Megapro dan Scorpio. Kalau mau dibilang sih, inovasi Bajaj termasuk canggih di masa itu. Salah satu kecanggihannya yaitu punya lampu sen yang bisa otomatis mati kalau stang motor dilurusin, saklar yang dilengkapi dengan lampu, dan pemakaian 2 busi untuk 1 mesin. Wah, pengen test drive langsung ya? Setelah sukses dengan Pulsar 180, Bajaj ngeluarin Pulsar 200. Berbeda dengan yang pertama, produk ini punya swing arm yang lebih gede dan dilengkapi dengan oil cooler. Nggak sampai di situ aja auto lovers, Bajaj ngelengkapin produknya dengan motor bermesin lebih kecil dan ngeluncurin Pulsar 135. Kelebihan motor ini, dia ngabisin bahan bakar yang lebih irit dan punya tenaga yang lebih gede,
Setahun setelah itu, Pulsar 220F menyusul masuk ke tanah air. Selama beroperasi di Indonesia, Bajaj Auto cuman ngeluarin 6 model sepeda motor. Meski jadi salah satu produsen roda 2 terbesar di dunia, perusahaan pabrikan asal India ini dikabarkan ngelakuin 3 kesalahan besar, mulai dari sales, service, dan spare part. Bengkel resmi yang sedikit, pelayanan yang kurang memuaskan, dan yang paling parah, spare partnya sulit didapetin. Dengan masalah kayak gitu, penggemar produk Bajaj Auto di tanah air pelan-pelan mulai sepi, dan penjualannya otomatis menurun. Dan akhirnya di tahun 2013, Bajaj Auto resmi angkat kaki dari Indonesia. Sebelum benar-benar pergi, Bajaj Auto ngeluarin satu rencana pamungkas buat bertahan di tanah air. Mereka ngejalin kerjasama dengan Kawasaki. Tapi sangat disayangkan, kolaborasi ini nggak berjalan sesuai harapan karena ada perbedaan pandangan dari kedua belah pihak. Bajaj Auto mau memproduksi motor yang terjangkau, sedangkan Kawasaki mau menghadirkan motor premium dan eksklusif di pasaran. Di tahun 2016, kerjasama mereka berakhir dan Bajaj Auto pun meninggalkan tanah air.